dikarenakan Bapak yang terhormat Bapak Dr. Elan Sumarna MAG sudah siap dan juga sepertinya hadirin sudah tidak sabar untuk menyimak. Maka dari itu langsung saja kepada yang terhormat Bapak Dr. Elan Sumarna MAG, saya persilakan. Monggo Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah faqad pada kesempatan kita ini alhamdulillah Allah mengizinkan kita untuk kembali bersua dalam bahasan hadis yang hadis Bukhari ya, yang pada kesempatan sekarang ini kita sampai pada bahasan tema ya, temanya tentang bolehnya orang kafir itu masuk masjid. Apakah boleh orang kafir masuk masjid begitu. Nah, sesungguhnya tema ini jamaah sekalian adalah merupakan ringkasan dari judul Imam Bukhari itu sendiri ya, ini tema yang judul yang jelas dalam kitab Bukhari ini adalah ini nah, jadi temanya adalah jadi bab tentang iktisal. Iktisal itu mandi. Bab tentang mandinya seseorang tidak aslama saat dia masuk Islam. Begitu. Saat dia masuk Islam, kemudian warabtil asir, dan bab tentang menahan atau menawan atau mengikat tawanan ya fil masjid, di masjid. Nah, itu judul aslinya begitu. Hanya kemudian dirubah menjadi bolehkah seseorang itu seorang kafir masuk masjid. Itu judul itu jamaah sekalian adalah merupakan ringkasan dari apa yang akan kita bahas pada bahasan ini begitu. Nah, jamaah yang Allah muliakan, bagi mereka yang sudah ada kitabnya, silahkan dibuka kitabnya, yaitu kitab Sahih Bukhari, Kitabus Shalah, babnya tentang bab ini. Babul iktisal idza aslama wa rabbil asir aidan fil masjid. Jadi bab tentang mandinya seseorang saat dia masuk Islam, dan bab tentang mengikat tawanan fil masjid, di masjid. Nah, jamaah yang Allah muliakan, kemudian bagi jamaah yang tidak ada kitabnya, bisa mendownload saja di internet.
katanya, kata Abdullah bin Yusuf, hadatsana telah menceritakan kepada kami siapa? Al-Lais, Lais. Qala, beliau berkata, hadatsana telah menceritakan kepada kami siapa? Sa'id bin Abi Sa'id. Sa'id bin Abi Sa'id. Begitu. Nah, kemudian sami'a, beliau mendengar Abu Hurairah qala berkata. Nah, ini jamaah yang baru bergabung, selamat bergabung dalam kajian hadis. Nah, jadi mungkin perlu diulang lagi ini Ega. Kemungkinan ada jamaah yang baru bergabung bahwa mempelajari hadis dengan mempelajari Al-Quran itu berbeda, jamaah sekalian. Kalau mempelajari Al-Quran itu kita langsung dihadapkan kepada teksnya, tapi kalau mempelajari hadis akan didahului oleh sanad dan rawi. Nah, begitu. Nah, kenapa didahului oleh sanad dan rawi sementara Al-Quran itu langsung dihadapkan pada teksnya? Itu karena kalau Al-Quran itu ketika turun langsung dituliskan di berbagai artefak, di berbagai media yang bisa ditulis seperti kulit binatang, kulit kayu, batu-batuan dan sebagainya. Nah, sementara kalau hadis, jadi ya mas kalian itu kalau hadis itu tidak boleh dituliskan. Hadis itu dihafal. Karena itu siapa itu Abdullah bin Yusuf? Nah, sobat yang tertulis, ya mas kalian ini siapa itu Abdullah bin Yusuf? Abdullah bin Yusuf itu tidak lain adalah penghafal hadis. Begitu. Demikian juga ini kita lihat ada Lais, nah kemudian ada Ibnu Abi Sa'id, kemudian Abu Hurairah adalah para penghafal hadis yang meriwayatkan hadis, ya, yang meriwayatkan hadis dari satu generasi ke generasi berikutnya, begitu. Nah, itu alasannya kenapa jamaah sekalian hadis itu kalau kita mempelajari hadis selalu dihadapkan pada rawi dan sanad. Rawi dan sanad itu tidak lain mereka para penghafal hadis yang meriwayatkan hadis secara temurun dan sampailah kepada kita hadis itu. Nah, kembali, jadi di sini Imam Bukhari sebelum menuliskan hadis itu dia bercerita tentang referensinya. Di sini hadatsana telah menceritakan kepada kami, maksudnya kepada Imam Bukhari, siapa guru beliau? Yakni Abdullah bin Yusuf. Qala, beliau berkata, yaitu Abdullah bin Yusuf. Dalam rangka apa Abdullah bin Yusuf berkata? Dalam rangka mempertanggungjawabkan hadis yang diriwayatkan kepada beliau, pada Imam Bukhari. Sehingga kata beliau, hadatsana telah menceritakan kepada kami Al-Lais. Nah, qala, kemudian Al-Lais berkata, hadatsana telah menceritakan kepada kami di sini Lais. Siapa? Sa'id bin Abi Sa'id. Nah, Sa'id bin Abi Sa'id inilah yang kemudian berjumpa dengan Abu Hurairah dan mendengarkan hadis daripadanya. Nah, jadi sami'a, Lais itu mendengar Abu Hurairah itu berkata. Nah, ini perkataan Abu Hurairah sekaligus menyampaikan apa yang didengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kata beliau, jamaah sekalian, ya, kata Abu Hurairah, nah, kata Abu Hurairah, ini supaya terlihat hadisnya dulu. Nah, kata Abu Hurairah,
Ba'atha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengutus. Nabi SAW mengutus khailan qabla Najd. Nah, mengutus siapa? Khailan qibala Najd. Itu mengutus seorang Nabi SAW mengutus beberapa penunggang kuda ke arah Najd. Di khailan itu para penunggang kuda, qibala Najd, ke arah Najd. Najd suatu tempat di Saudi Arabia. Nah, kemudian fajaat, tiba-tiba datang ya birojulin, ya tiba-tiba tiba-tiba utusan itu kembali dengan membawa tawanan yang bernama Tumamah. Jadi tiba-tiba utusan itu fajaat, tiba-tiba datang, atau ya utusan terdatang birojulin dengan membawa seseorang min Bani Hanifah, dari Bani Hanifah, yuqalu lahu, yang dinamai Tumamah bin Utsar. Nah, ya, jamaah sekalian, di Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengutus para penunggang kuda ke arah Najd, begitu. Nah, tetapi tiba-tiba mereka para penunggang kuda itu kembali dengan membawa seseorang yang bernama Sumamah bin Usal, begitu, gitu ya. Dan kemudian farobatuhu, mereka mengikat Sumamah tadi bisa riatin, di sebuah tiang min sawaril masjid, dari tiang-tiang masjid, begitu. Nah, fakharaja ilaihi, kemudian keluar atau menemui kepadanya, kepada Sumamah tadi, siapa? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui Sumamah tadi, faqala, dan berkata beliau, atliku Sumamah, lepaskanlah Sumamah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fantolako, kemudian pergilah Sumamah ila nahlin qorib, ke sebuah pohon kurma yang dekat minal masjid, sekitar masjid. Nah, setelah itu wagtasala, dia mandi, tsumma dakhala al masjid, dan masuk ke masjid. Faqala, dan Sumamah berkata, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwa Muhammad Rasulullah, begitu. Nah, jadi jamaah sekalian bisa difoto ya, ini terjemahannya, begitu. Ini hadisnya. Jadi suatu ketika jamaah sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengutus para penunggang kuda untuk pergi ke Najd. Najd itu salah satu tempat di Saudi Arabia, ya. Nah, kemudian tiba-tiba mereka kembali dengan membawa seorang tawanan yang namanya adalah Tumamah bin Usal. Nah, kemudian para sahabat mengikatnya di sebuah tiang masjid. Di dalam masjid ada tiang, diikat di sana. Namun hal tersebut tidak disetujui oleh Nabi. Tidak disetujui oleh Nabi. Dan Nabi menyuruh melepaskan Tumamah, dan Tumamah pergi ke beberapa pohon kurma yang dekat dengan masjid. Kemudian dia mandi, dan kemudian masuk masjid, dan kemudian bersyahadat. Nah, begitu. Nah, jamaah sekalian, hadis ini ya mengisahkan tentang Sumamah yang masuk masjid. Sumamah yang masuk masjid. Sementara Sumamah itu seorang musyrik, seorang kafir,
Serang musyrik. Jadi mereka memasukkan sumama ke dalam masjid dan mengikatnya, begitu. Nah, jadi yang jadi masalah jamaah sekalian, orang kafir masuk masjid. Yang dalam hal ini adalah sumamah tadi, begitu. Nah, jamaah sekalian, nah sekarang pertanyaannya, bolehkah orang kafir masuk masjid? Nah, begitu. Dalam hal ini ada beberapa pendapat, ya. Dalam hal ini ada beberapa pendapat, di antaranya pendapat yang pertama. Nah, jamaah sekalian, pendapat yang pertama, orang kafir tidak boleh masuk masjid. Begitu. Baik masjid itu yang ada di Mekah, itu Masjidil Haram, maupun masjid yang berada di luar haram, di luar Mekah, termasuk di kita. Nah, ini adalah pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat beliau. Hanya saja jamaah sekalian, sebagian ulama Hambali, Imam Ahmad tadi, ada yang membolehkan. Begitu. Jika ada maslahat yang diharapkan dari masuknya orang kafir ke masjid tadi. Begitu. Nah, jadi di kalangan di kalangan pengikut Imam Ahmad pun terpecah dua, ya. Terpecah dua, ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan, gitu. Itu jamaah sekalian. Ini ada dikutip beberapa pendapat dari ulama mazhab Hambali yang mereka condong untuk mengharamkan orang kafir masuk masjid, begitu ya. Nah, gitu. Dengan mengutip salah satu ayat Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Nah, ini surat At-Taubah ayat 18 ya. Jadi ulama madhab Hambali bersandar kepada ayat ini. Katanya hanya saja ayat tadi, hanya saja yang bisa memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah man amana billah, orang-orang yang hanya beriman kepada Allah dan hari akhir saja, begitu. Nah, jadi dengan demikian menurut ulama madhab Hambali, yang boleh masuk masjid adalah yang boleh masuk masjid itu hanya muslim, sementara orang kafir tidak boleh. Dikecualikan kata mereka itu kafir zimmi, ya, kafir zimmi itu kafir yang tunduk kepada pemerintahan Islam dan mereka diperkerjakan untuk memperbaiki masjid untuk kemaslahatan masjid tadi, begitu. Nah, ini menurut madhab daripada Hambali. Nah, begitu ya jamaah sekalian. Bahkan mereka mengambil sebuah pendapat dari riwayat yang bersumber dari Ali bin Abi Thalib, ya. Nah, jamaah sekalian, dalam riwayat itu dikatakan bahwa Imam Ali itu pernah melihat ada seorang Majusi masuk masjid, ya. Nah, ketika beliau tengah berkhutbah di dalam masjid, kemudian Imam Ali turun dari mimbar dan kemudian memukulnya dan menyuruh orang Majusi tadi keluar dari masjid. Ya, pendapat ini juga yang menjadi pendapat Umar bin Khattab. Ya, nah itu diantaranya. Ya, jadi Umar bin Khattab pun juga berpendapat bahwa tidak boleh orang kafir masuk masjid, sebagaimana Imam Ali radhiyallahu anhu. Nah, semua pendapat itu menjadi sandaran daripada mazhab Hambali. Yang kedua jamaah sekalian adalah pendapat ulama yang kedua, di mana orang kafir boleh masuk masjid. Nah, kalau yang tadi tidak boleh masuk masjid, yang sekarang boleh masuk masjid. Jika diharapkan
atau jika ada harapan bahwa dia itu bisa masuk Islam, ya, bisa dengan melihat aktivitas kaum muslimin yang ada dalam masjid, kemudian diharapkan dia mendengar ceramah yang ada di masjid, melihat bagaimana sholat dilakukan. Begitu. Ini pendapat yang kedua. Jadi jamaah sekalian, pendapat yang kedua membolehkan seorang kafir masuk masjid, ya, jika dia itu memiliki kecondongan kepada Islam sehingga butuh mempelajari bagaimana sholat diselenggarakan dan supaya mereka orang kafir itu bisa mendengar ceramah-ceramah keislaman, begitu. Maka orang yang seperti ini, orang kafir seperti ini dibolehkan masuk masjid, begitu. Nah, itu jamaah sekalian. Ini pendapat Al-Qadi Abu Ya'la, ya, seorang dari ulama Hambali juga. Nah, kata beliau, tentu saja kalau ada izin dari pengurus masjid tetap harus ada izin. Jadi tetap harus ada izin. Jadi tidak boleh sekonyong-konyong orang kafir itu masuk masjid. Nah, begitu. Jamaah sekalian, seperti yang terjadi di baru-baru ini ada orang Cina, ya, Cina kafir itu masuk masjid. Kemudian tanpa izin dan dia mengganti kalau di Jakarta, rasanya di Jakarta kasusnya. Jadi mereka yang akan berinfak itu dengan cara menyorot dengan HP kepada itu yang sekarang itu kan kalau infak itu hanya kemudian dengan QR gitu ya. Nah, orang Cina kafir itu mengganti itu ya, simbol-simbol itu, sehingga kemudian mereka yang akan infak itu masuk ke dengan cara menyorot itu masuklah ke rekening dia, begitu. Nah, karena itu ketika orang kafir masuk masjid, jika dilihat ada kemaslahatan yang akan didapat, ya, salah satunya karena kecondongan dia kepada Islam, sehingga butuh dia untuk melihat bagaimana diselenggarakan sholat, begitu, ya. Nah, dan lain sebagainya, maka tetap harus atas izin. Jadi tetap harus atas izin, gitu, izin dari pengurus masjid. Nah, itu jamaah sekalian. Nah, itu yang pendapat yang kedua yang membolehkan masuk masjid, tapi tetap harus atas izin. Tidak boleh dia sekonyong-konyong seperti itu. Nah, yang ketiga jamaah sekalian, larangan masuk masjid untuk orang kafir hanya berlaku, ini pendapat yang ketiga, hanya berlaku untuk Masjidil Haram dan bukan masjid lainnya. Nah, jadi orang kafir itu nggak boleh masuk masjid. Larangan itu hanya untuk Masjidil Haram saja. Jadi tidak boleh orang kafir itu masuk ke Masjidil Haram yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Ya, sementara untuk masjid yang lainnya boleh. Nah, pendapat ini adalah pendapat Imam Syafi'i, Ibnu Hazm, Al-Albani, Ibnu Utsaimin, dan beberapa ulama lainnya. Nah, di antara dalil yang mereka sandari adalah firman Allah Ta'ala, yakni surat At-Taubah ayat 28, jamaah sekalian. Nah, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabu al masjidal haram ba'da amihim hadza. Nah, ini surat At-Taubah ayat 28. Jadi wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal musyrikuna, tegas sekali di sini ya jamaah sekalian, hanya saja orang-orang musyrik itu najasun, najis. Nah, jadi orang kafir itu najis. Makanya fala yaqrabu al masjidal haram. Tidak boleh mereka itu dekatnya saja tidak boleh, apalagi masuk. Mereka tidak boleh mendekati Masjidil Haram.
ba'da amihim hada, setelah tahun ini. Maksudnya yaitu setelah tahun 9 Hijrah begitu, ya. Nah, jadi menurut pendapat yang ketiga itu larangan orang kafir masuk masjid itu hanya kepada Masjidil Haram saja, sementara ke masjid yang lainnya dibolehkan. Begitu. Dasarnya adalah Quran surat At-Taubah ayat 28. Begitu. Ini jamaah sekalian, ya. Nah, menurut Imam Al-Qurtubi, ya, dalam tafsirnya dia mengatakan bahwa seperti itu, ya. Nah, seperti di ayat ini mencakup umum seluruh musyrik, terutama ketika masuk Masjidil Haram, ya. Mereka tidak boleh masuk masjid lainnya juga, katanya. Bahkan dia membolehkan orang Yahudi dan Nasrani masuk ke masjid-masjid lainnya kecuali ke Masjidil Haram tadi, gitu. Nah, jamaah sekalian, itu pendapat yang ketiga, ya, pendapat yang ketiga. Nah, pendapat yang ketiga, jadi dikhususkan kepada Masjidil Haram, ya. Nah, kemudian jamaah sekalian, kita lanjutkan saja, ya. Ini banyak nih, tapi nggak akan sampai waktunya, ya. Nah, terdapat riwayat yang sahih, langsung terjemahannya saja kita baca, bahwa beliau, yakni Nabi SAW, itu memasukkan orang kafir ke dalam masjid beliau. Dan itu terjadi setelah turun surat At-Taubah. Surat ini turun di tahun 9 Hijrah. Sementara beliau menerima banyak tamu pada tahun 10 Hijrah. Dan di antara mereka ada orang Nasrani. Dan mereka suku pertama yang terkena kewajiban jizyah. Kewajiban untuk upeti, ya. Nabi SAW menyuruh mereka singgah dalam masjid. Dan beliau juga berdebat dengan mereka tentang Al-Masih dan yang lainnya. Nah, ini asbab nuzul surat At-Taubah tadi, ya. Karena itu turunlah larangan surat At-Taubah tadi yang melarang orang musyrik masuk masjid, gitu, ya, karena mereka najis, ya. Najis di sini najis dalam pengertian najis akidahnya. Ya, orang kafir itu secara akidah adalah najis, begitu. Makanya dilarang masuk masjid. Nah, jamaah sekalian, kita langsung kepada kesimpulannya, ya, kesimpulannya. Nah, jadi bagaimana kesimpulannya? Nah, berdasarkan hadis yang kita bahas di atas, jamaah sekalian, ya, orang kafir boleh masuk masjid dengan dua alasan, begitu. Alasan yang pertama adalah dalam rangka menghinakan atau merendahkan orang kafir tadi. Jadi ketika orang kafir masuk masjid itu dalam keadaan hina atau dalam keadaan rendah, gitu, ya. Nah, seperti dalam hadis tadi, itu Sumamah itu diikat di dalam masjid. Itu dalam keadaan terhina. Ya, begitu. Boleh masuk masjid. Gitu. Nah, yang kedua, jamaah sekalian, adalah dengan tujuan untuk kemaslahatan masjid. Begitu. Boleh orang kafir masuk masjid dengan alasan yang kedua tadi, yakni kalau dipandang ada kemaslahatan. Yang dimaksud ada kemaslahatan di sini mungkin ada beberapa hal dari masjid tadi yang tidak bisa diperbaiki secara internal kaum muslimin. Yang ahli di bidang itu hanya orang kafir. Maka orang kafir silahkan masuk masjid dengan tujuan kemaslahatan tadi, yaitu memperbaiki sesuatu yang tidak bisa dikerjakan oleh orang muslim, ya, atau dengan tujuan kemaslahatan yang lain. Misal orang kafir tadi ada kecondongan kepada Islam, butuh untuk melihat bagaimana sholat jamaah dilakukan, begitu, ya, atau supaya mereka orang kafir tadi mendengarkan lantunan kalamullah, gitu, ya. Nah, seperti itu. Dan tentu saja jamaah sekalian,
dengan tidak mengorbankan kehati-hatian dan ketertiban. Begitu. Tetap saja si orang kafir tadi harus kita waspadai, kemudian agar dia itu tetap mengindahkan ketertiban yang berlaku dalam masjid tadi. Begitu. Nah, itu jamaah sekalian, kebolehan orang kafir masuk masjid dengan dua alasan tadi. Yang pertama adalah dalam rangka menghinakan dan merendahkannya. Begitu. Dalam rangka menghinakan dan merendahkannya. Seperti kasus Tumamah yang diikat dalam masjid tadi. Yang kedua, apabila ada kemaslahatan yang diharapkan dari orang kafir tadi. Begitu ya, nah jamaah sekalian. Nah, tentu saja jamaah sekalian, terutama poin A ini, poin 1A ini, ya. Nah, poin 1A ini, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fungsi masjid itu kan tidak hanya untuk sholat, ya, tetapi juga untuk hal-hal lain. Seperti bahkan latihan perang juga di masjid, begitu. Masjid. Kenapa begitu? Karena memang fasilitas sosial di zaman Nabi terbatas, hanya masjid, begitu. Jadi segala kegiatan-kegiatan sosial itu dilakukan di masjid pada zaman Nabi. Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat pada masjid-masjid hari ini, itu bisa kita pilih, ada lantai utama dan ada lantai untuk pengurus, misal untuk berdiskusi dan sebagainya. Nah, itu masjid hari ini memang sudah sangat profesional ya. Maksudnya tidak berarti pada zaman Nabi tidak profesional. Dilihat dari sisi tersedianya fasilitas sosial, maka masjid ini bisa lebih memfasilitasi hal-hal yang lebih kompleks gitu ya. Di samping pada zaman Nabi tentu masalah sosialnya juga masih terbatas, sehingga fasilitas sosial pun juga terbatas ya. Hari ini masalah sosialnya begitu rumit ya, begitu kompleks, maka tentu saja masjid itu harus disetting lebih profesional lagi, sehingga ada lantai utama ya, kemudian ada tempat lain yang bisa dijadikan untuk sekretariat, untuk kegiatan musyawarah dan lain sebagainya, sehingga sehingga ketika kita musyawarah di masjid dan lain sebagainya tidak mengganggu mereka yang sholat, karena yang sholat berada di tempat utama, di lantai utama tadi, gitu ya. Nah, jadi wajar kalau Rasulullah SAW itu pada zaman dahulu segala hal-hal yang sifatnya sosial itu dilakukan di masjid, karena masjid itu dulu satu-satunya fasilitas sosial yang bisa digunakan. Nah, jamaah sekalian, itu yang pertama yang harus kita ingat. Yang kedua, jamaah sekalian, hadis tadi bercerita tentang Sumamah yang mandi ketika beliau mu'alaf masuk Islam. Ya. Karena itu disunahkan bagi mu'alaf untuk mandi ketika masuk Islam. Ya. Setelah dia bersyahadat, atau boleh sebelum dia bersyahadat. Kalau tadi sebelum dia bersyahadat ya, dia mandi, kemudian bersyahadat. Mandi di sini tentu saja mandi biasa saja dulu ya, mandi ya, kemudian bersyahadat, dan kalau bisa membuang rambut ketika dia kafirnya ya, dan tentu saja wajib untuk berhitan. Nah, kemudian yang ketiga, orang yang mu'alaf tadi, yang masuk Islam tadi, diumumkan di masjid. Kenapa di masjid? Kembali, masjid saat itu adalah satu-satunya fasilitas sosial yang ada di zaman.
Nah, begitu. Nah, jadi ini kesimpulan bahasan kita, ya Mas kalian, ya. Ini Ega kita apa namanya? eh, eh, sapa-sapa dulu eh, apa namanya? Jamaah sekalian, Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, kemudian juga sahabat karib kerabat dimanapun Anda berada, ya, mau baik yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube di TV UPI. Selamat bergabung dan tentu saja adik-adik mahasiswa dan pelajar yang Bapak banggakan. Ya. Nah, jadi selamat menjalankan ibadah saum. Lupa tadi kita tidak mengupas tentang saum ya. Jadi selamat menjalankan ibadah saum. Insya Allah pada kesempatan ini kita sudah masuk kepada malam ke-23 ya. Nanti malam itu bagi mereka yang iktikafnya hanya mengambil karena kesibukan sana sini, mengambil malam-malam ganjilnya saja, maka nanti malam kita sudah masuk ke malam ke-23. Nah, bagi mereka yang ada waktu untuk iktikaf, silakan untuk iktikaf untuk tentu saja untuk bisa menyaksikan Lailatul Qadar. Begitu ya di malam-malam ganjil itu. Nah, itu jamaah sekalian itu apa namanya? Tadi lupa ya. Semoga ibadah kita ini, ibadah saum kita ini memenuhi apa yang memenuhi tujuan yang diharapkan, yaitu la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kita menjadi sosok yang unggul dalam ketakwaan, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, jamaah sekalian, jadi kesimpulannya tentang bahasan kita ini, orang kafir itu dibolehkan masuk masjid dengan beberapa alasan yang sudah tadi disampaikan. Demikian barangkali Ega ada yang akan didiskusikan, silakan. Ya, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Bapak atas ilmu yang telah diberikan. Insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semua. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hadirin jemaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesi tausiah atau sesi penyampaian materi telah dilaksanakan. Selanjutnya kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Oleh karena itu, saya buka kesempatan bagi Bapak atau Ibu atau Akang Teteh yang ingin menyampaikan pertanyaan. Silakan bisa langsung untuk mengaktifkan fitur raise hand-nya, bisa juga langsung mengaktifkan mikrofonnya, ataupun bisa menyampaikannya di kolom chat. Dan bagi Bapak atau Ibu yang menonton atau menyimak tayangan ini melalui YouTube, silakan bisa langsung diketik ulang di kolom chatnya. Ya, baik. Di sini sudah ada satu orang penanya, ada Kang Muhammad Rizik. Langsung saja kepada Kang Muhammad Rizik, saya persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Enggak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Dr. Elan yang sudah memberikan pemateriannya yang sangat luar biasa ya mengenai apakah boleh gitu orang kafir itu masuk ke dalam masjidnya. Begitu Pak. Sebelumnya izin bertanya ya. Saya di sini ada dua pertanyaan gitu Pak dari saya. Terus ada dua pertanyaan lagi titipan gitu Pak dari teman-teman saya yang mungkin belum bisa menghadiri dari kajian hari ini. Apakah ditanya satu-satu dulu atau langsung empat-empatnya gitu Pak? Ya, yang dua aja dulu, yang dua. Ya baik. Mungkin pertanyaan dari pribadi Rizik dulu aja ya. Kalau seandainya gini Pak, mengenai orang kafir, apakah boleh gitu masuk ke dalam masjid atau tidak? Seandainya gitu orang kafir tersebut tuh memiliki itikat baik gitu, mungkin saja orang kafir tersebut ingin ikut andil misal dalam pembangunan masjid atau misalnya dalam melengkapi fasilitas-fasilitas yang ada dalam masjid tersebut.
Nah, itu apakah masih diperbolehkan gitu, Pak? Terus kalau seandainya orang kafir itu diperbolehkan gitu untuk masuk ke dalam masjid, apakah ada batasan-batasan khusus gitu bagi orang kafir tersebut ketika berada dalam masjid tersebut? Mungkin segitu Bapak pertanyaan dari Rizik. Ya, Sebelumnya mohon maaf. ya. Baik nih, bagus sekali pertanyaannya dari Kang Rizik ya, Kang Ega nih. Alhamdulillah. Nah, jadi yang pertama, apakah orang kafir boleh menyertakan barang-barangnya, ikut apa nyumbang semennya gitu ya, itu maksudnya ya, atau menyumbang bata-batanya, atau mungkin melengkapi fasilitas yang ada di masjid, sound systemnya misal, atau apapun ya, kelengkapan masjid. Tentu itu tidak boleh. Gitu. Jadi yang membangun itu harus muslim. Yang membangun masjid itu harus muslim. Tidak boleh orang kafir membangun masjid. Dalam pengertian membangun bangunannya, ya, menyertakan semennya atau apapun, atau bahkan melengkapi fasilitasnya tidak boleh. Gitu. Nah, jadi kenapa? Sebab ini dikhawatirkan menjadi presiden buruk. Jadi dia merasa punya andil dalam membangun masjid itu, sehingga dia ikut ngatur-ngatur dan lain sebagainya. Gitu. Makanya haram orang kafir membangun masjid. Di zaman Nabi disebutnya Masjid Diror. Masjid Diror itu masjid yang buruk ya, yang dipakai sarana yang membangun orang munafik, orang kafir tadi, ya, kemudian dibangunlah masjid, kemudian dijadikan sarana untuk membelokkan jihad di jalan Allah. Jadi para sahabat, para kaum muslimin sebelum sampai ke medan perang itu disuruh masuk ke masjid. Yang namanya disuruh masuk ke masjid, tidak ada kecurigaan apa-apa. Orang diminta masuk masjid, bukan diminta masuk kafe atau diminta masuk tempat maksiat kan, gitu ya. Jadi ini sangat sangat halus sekali, gitu ya. Mereka disuruh masuk masjid. Ya tentu tidak ada kecurigaan apa-apa. Kalau disuruh masuk tempat maksiat, tentu langsung menolak kan, begitu ya. Ini disuruh masuk masjid. Nah di dalam masjid itulah orang munafik kemudian berkhutbah, mencuci otak, begitu ya, kalau bahasa kita ya, mencuci otak kaum muslimin untuk berbalik arah lagi, begitu. Nah, jadi yang membangun masjid itu orang kafir itu di zaman Nabi, itu Masjid Dirar tadi, walaupun tentu yang membangunnya orang munafik di sini ya. Nah, jadi senetral-netralnya ya Mas kalian, istilahnya dalam bahasa kita, seikhlas-ikhlasnya orang kafir membantu kaum muslimin, tentu ada udang di balik batu. Ada tujuan tertentu. Nah, jadi haram. Kesimpulannya, haram alias tidak boleh orang kafir membangun masjid atau memberikan barang-barang penyerta dalam pembangunan masjid. Begitu ya, entah semennya, entah uangnya, atau entah fasilitas-fasilitasnya, tidak boleh. Ya, sebab nanti kelak bangunan barang-barang yang disertakan oleh mereka itu akan menjadi tumpuan mereka untuk ikut nimbrung di dalamnya, dan kita tidak bisa menolak, begitu ya. Nah, jadi kebolehan di sini adalah hanya kebolehan dia masuk masjid, tidak lebih dari itu. Kebolehan orang kafir masuk masjid tidak lebih dari itu. Nah, begitu ya. Nah, tentu saja kebolehan orang kafir masuk masjid tadi hanyalah jika dipandang ada kemaslahatan di dalam, begitu. Bahkan kasus Tumamah tadi pada zaman Nabi, kenapa Nabi membolehkan sahabat mengikat beliau ada di masjid tadi, Tumamah ada diikat di masjid tadi, karena Nabi melihat ada kemaslahatan. Gitu. Pertama, orang itu terhina masuk masjid.
Kalau orang terhina, berarti kalau orang kafir masuk masjid karena memandang di masjid itu ada andil, nah itu bukan terhina masuk masjidnya, begitu ya. Nah, ada orang kafir tadi masuk masjid karena merasa, "Aduh, saya ikut serta membangun masjid." Berarti dia masuk masjidnya tidak dalam kondisi terhina, gitu. Nah, jadi boleh dia masuk masjid dalam posisi dia terhina, ya. Kedua, ada kemaslahatan tadi. Kemaslahatan yang dipandang mungkin tadi, oh dia itu condong kepada keislaman, ya, sehingga dalam rangka meluluhkan hatinya dibolehkan dia masuk masjid untuk melihat bagaimana ayat-ayat Al-Quran dilantunkan, bagaimana sholat berjamaah di apa namanya diselenggarakan, gitu, sehingga mereka bisa menyimak dan melihat, gitu. Demikian jadi sekaligus ya yang kedua tadi ya. Jadi tidak boleh orang kafir membantu pembangunan masjid. Kalau masuknya boleh. Kalau dipandang ada kemaslahatan. Baik, silakan berikutnya. Ya, baik. Pertanyaan berikutnya. Terima kasih Bapak Ya, atas silakan Kang Ega. jawabannya. Mungkin Kang Rizik, apakah masih ada pertanyaan? Ya, mungkin untuk pertanyaan yang pertama dan yang kedua, alhamdulillah sudah terjawab ya, menjadi refleksi juga bagi kita terutama untuk orang Islam ya, sebagai yang tempat ibadahnya itu masjid, kita harus membuktikan gitu bahwa kita tuh bisa gitu membangun kemandirian umat gitu, jangan sampai kita emang kelihatan kekurangan tapi sampai-sampai orang kafir juga ikut andil gitu dalam pembangunannya gitu. Juga harus membuktikan gitu ya Pak, bahwa kita juga bisa mampu gitu dalam memakmurkan masjid kita. Bahkan jangan sampai masjid kita tuh kosong gitu, jangan sampai dirusak lah gitu oleh orang kafir, kasarnya begitu. Mungkin demikian gitu pertanyaan dari Rizik, sudah terjawab gitu. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Berikutnya ada yang dari kita titipan tadi, silakan. Ya, ada Bapak. Langsung dibacakan saja Bapak. Ya, silakan. Mengenai surat atau bait 28 gitu, mengapa orang-orang musyrik itu disebut najis gitu, bahkan sampai disebut seperti itu dalam Al-Quran ya. Mungkin itu yang pertama Bapak. Terus untuk pertanyaan yang terakhir itu mengenai ini Bapak, Lailatul Qadar agak di luar pembahasan mengenai tema hari ini gitu. Seandainya gitu Pak, kita itu diamanahi gitu oleh pekerjaan sampai lembur gitu, sampai malam-malam, sehingga kita tidak ada waktu gitu Pak untuk iktikaf di masjid, padahal harinya udah 10 malam terakhir gitu, yang mana momen-momen Lailatul Qadar lah gitu. Apakah keringat kita dari pekerjaan tersebut juga terhitung sebagai ibadah yang bisa mendatangkan Lailatul Qadar gitu Pak? Mungkin itu pertanyaannya. Ya, baik. Bagus sekali nih pertanyaan dari teman-teman kita nih. Jamaah sekalian, ini yang pertama, lupa nih. Pertama tadi. Ya Bapak, jadi izin Silakan Kang Ega. Kembali Pak. Jadi yang pertama itu di Al-Quran, mengapa orang kafir itu disebut najis gitu. Ya. Ya. Ya, baik, dalam surat At-Taubah saja, innamal musyrikuna najasun. Ya. Jadi jamaah yang Allah muliakan, orang kafir itu najis. Najis itu di sana bukan najis pakaiannya, tetapi najis akidahnya. Sebagaimana orang muslim itu, orang mukmin itu adalah suci. Nah, di sini kan dalam beberapa kesempatan Rasulullah SAW itu membolehkan kita membaca Al-Quran dengan tanpa wudhu, gitu ya. Kenapa? Dasarnya orang mukmin itu tohir, suci, gitu, suci, begitu ya. Nah, seperti kenapa mereka itu orang kafir tidak boleh masuk masjid karena najis, najisnya najis akidah, tidak suci, akidahnya buruk, ya, akidahnya musyrik, begitu. Nah, karena akidahnya musyrik tadi, maka najis. Nah,
Nah, jadi ini jamaah sekalian, oleh karena itu mereka tidak boleh masuk masjid. Nah, begitu. Jadi secara umum memang kaidahnya kembali kepada surat At-Taubah tadi, orang kafir itu adalah orang yang najis, ya, masuk masjid. Orang junub saja tidak boleh masuk masjid, apalagi orang kafir yang najis, gitu ya. Nah, begitu. Orang Islam yang junub kan tidak boleh masuk masjid. Kembali kepada bahasan kita pada pertemuan yang lalu, yang tidak boleh masuk masjid itu di antara kaum mukminin, di antara kaum muslimin, pertama adalah orang yang haid, wanita yang haid tidak boleh masuk masjid karena tidak suci. Ya, tidak suci, alasannya tidak suci. Begitu. Bukan persoalan ini karena sudah ada pembalut, ya, sehingga kekhawatiran tercecer itu tidak ada. Bukan masalah suci dengan bersih, itu kan beda. Beda, gitu ya. Nah, jadi wanita yang haid itu tidak boleh masuk masjid karena belum suci, walaupun mungkin sudah bersih, ya, dengan memakai pembalut dan lain sebagainya. Halnya sama dengan orang yang junub, walaupun dia mandinya mandi biasa, bukan mandi wajib, begitu, tidak boleh masuk masjid karena belum suci, walaupun dia sudah bersih dengan mandi tadi. Nah, begitu. Nah, jadi di sini jamaah sekalian, bersih dan suci berbeda. Nah, orang kafir itu tidak boleh masuk masjid walaupun dia sudah mandi dengan sabun yang paling mahal, misal. Tetapi dia akidahnya najis. Ya, najis akidahnya. Karena itu karena kafir tidak masuk Islam, karena pemikirannya itu begitu, ya, maka dia tidak boleh masuk masjid secara umum, dikecualikan beberapa hal tadi. Ya, dikecualikan beberapa hal tadi. Pertama, jika terhina, ya, masuk masjidnya dalam keadaan terhina, ya, begitu. Yang kedua, dipandang ada kemaslahatan, dan itu pun harus seizin. Mereka masuk ke masjid itu harus ada izin tetap, ya. Jadi kalaupun ada teman-teman kita yang mau masuk masjid dari kalangan nonis, itu harus ada izin dari pengurus, setidaknya ada wakil pengurus yang mengizinkan, begitu ya. Nah, kasus yang terjadi di Jakarta itu, jamaah, kembali lagi, ada orang kafir, ada orang Cina kafir itu masuk masjid, itu mengganti QR, apa QR tuh? Ega, mengganti itu apa ya? Yang alat untuk donasi gitu ya, Pak? Nah, alat untuk donasi kan sekarang donasi itu kan tinggal di scan aja ya, gitu ya. Sekarang musimnya Ya. di Jakarta masjid-masjid sudah mulai begitu. Mungkin di Bandung juga sudah ada beberapa aja tinggal. Nah, orang Cina kafir tadi itu tanpa sepengetahuan pengurus, dia masuk masjid menggantikan QR-nya tadi, ya, sehingga ketika orang-orang mau donasi dengan men-scan tadi, itu masuknya larinya ke dompetnya. Nah, sekarang malah membobol canceling masjid itu caranya begitu. Sekarang sudah mulai begitu. Oleh karena itu harus ada izin jika dipandang maslahat mereka masuk masjid. Karena orang kafir itu tidak sak lagi, mereka itu tidak netral. Tidak netral. Kalaupun masuk masjid, tentu ada visi dan misi yang mereka empat. Itu yang pertama. Yang kedua tentang Lailatul Qadar itu, ya, Ega, apa tadi, Kang Ega? Ya, Bapak izin Silakan. bacakan kembali mungkin, Pak. Nah, jadi pertanyaan yang kedua dari Kang Rizik itu, bagaimana Pak apabila di malam-malam 10 malam terakhir gitu, Pak, di mana Ya. mungkin teman-teman itu berburu Lailatul Qadar, akan tetapi dirinya itu diamanahi sebuah pekerjaan. Nah, apakah keringatnya itu mendapatkan pahala yang bisa mendapatkan pahala yang sama juga mungkin, Pak, seperti itu. Ya, ya. Tentu tidak demikian, begitu ya, tidak demikian. Jadi Lailatul Qadar itu hanyalah untuk mereka yang menyaksikan, ya, menyaksikan dengan kebeningan batinnya, ya.
menyaksikan satu perhelatan besar di mana para malaikat Allah itu turun ke langit dunia menyaksikan kita umat Muhammad. Adakah di antara kita yang baca Al-Quran, ada yang sholat, ada yang berdoa, kemudian semua itu dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bagi mereka yang bisa menyaksikan dengan kebeningan batinnya, ya, menyaksikan perhelatan besar itu sungguh sangat berbahagia, ya, sungguh sangat berbahagia. Makanya kualitas malam itu adalah 1000 bulan. Gitu. Kalau dihitung oleh tahun, 1000 bulan itu kira-kira 82 tahun. Jadi kita ketika menyaksikan Lailatul Qadar itu berarti kita dalam bonus 82 tahun dalam kondisi kita sudah dalam keadaan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Nah, bagi mereka yang bekerja sehingga terlewatkan malam-malam itu, maka tentu dia mendapatkan ampunan pahala dan sebagainya tentu di gerbang lain, ya. Dia tetap tidak menyaksikan Lailatul Qadar, berarti dia harus ya berdoa saja, begitu ya, berdoa saja untuk bisa bersama-sama dengan mereka yang iktikaf, gitu. Kalau pekerjaan membatasinya, tentu pahala Allah dan karunia Allah tidak sebatas di Lailatul Qadar. Ada di tempat-tempat lain, mungkin pada saumnya, mungkin pada infak sodakohnya, mungkin pada gerbang atau pintu-pintu lain, gitu. Ya, dan tentu saja semua kita, termasuk teman tadi yang tidak bisa melalui Lailatul Qadar karena terbatas dengan pekerjaannya. Semoga Allah memberikan kesempatan di Ramadan yang akan datang. Insya Allah kita berjumpa lagi di Ramadan yang akan datang. Nah, bagi kita yang hari ini lenggang waktu di malam-malam, syukur di 10 hari terakhir kita bisa full, ya. Atau paling tidak di malam-malamnya itu silahkan untuk sholat, ya, berzikir, berdoa, gitu ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan malam itu kita bisa ikut menyaksikan. Begitu. Baik, silakan Ega Rizik itu ya. Ya, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Bapak atas jawaban dan penjelasannya. Untuk selanjutnya saya kembalikan terlebih dahulu kepada penanya. Bagaimana Kang Muhammad Rizik? Apakah sudah cukup terjawab? Alhamdulillahirrahmanirrahim sudah terjawab dengan sangat jelas. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan alhamdulillahirabbil alamin, mungkin terjawabnya pertanyaan dari Kang Muhammad Rizik juga menandakan berakhirnya diskusi pada kesempatan sore hari ini. Dikarenakan sepertinya dari Akang Teteh atau Bapak Ibu tidak ada lagi yang ingin bertanya, dan juga waktu yang telah menunjukkan pukul 17:05. Oleh karena itu, sesi tanya jawab pada kesempatan kajian sore hari ini saya tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Akang Teteh, Ibu Bapak yang telah berpartisipasi. Untuk selanjutnya, marilah kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh yang terhormat Bapak Dr. Elan Sumarna MAG. Kepada beliau, saya persilakan. Monggo Bapak. Baik. Amin. Jamaah yang Allah muliakan, Allah kita tutup majelis zikir ini dengan doa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, lil mu'minina wal mu'minat, al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya mujibud da'wat. Allahumma rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin jemaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, rangkaian sesi demi sesi kegiatan kajian Sahih Bukhari pada sore hari ini telah kita lalui bersama. Tibalah kita di penghujung acara kajian sore hari ini. Marilah kita tutup kajian pada sore hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Allahumma rabbana kita asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatiannya dan juga mohon maaf apabila selama menjadi MC terdapat kesalahan ataupun kekeliruan. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.